Penak. Wis to manut aku. Penak. Pemirsa, saya harus bongkar semuanya ya. Beberapa hari ini Ormas Gerakan Reformasi Islam atau yang disebut GARIS menuai sorotan yang cukup tajam dari mayoritas rakyat waras agama di Indonesia usai beredar video pencabutan label gereja di tenda pengungsian korban gempa Cianjur. Pihak kepolisian telah mengkonfirmasi bahwa pihak yang mencabut label tim aksi kasih gereja Reformat Injil Indonesia itu adalah Ormas Bedebah Gurun, Ormas GARIS. Ormas GARIS ini adalah ormas kelompok Islam yang dibentuk pada tanggal 24 Juni 1998 yang silam setelah era kediktatoran Soeharto di Orde Baru itu tumbang tanpa ampun. Aksi bejat pembegalan terhadap label gereja oleh para reptil bedebah gurun itu dilakukan di 4 wilayah pengungsian yang berbeda, yakni di Desa Cibulakan, Desa Genjot, Desa Telaga, dan Desa Sarampat. Jejak digital mencatat pimpinan Ormas Gerakan Reformis Islam atau GARIS adalah Cep Hermawan. Manusia satu ini dulu dengan songongnya mengaku telah mengirim banyak umat Islam Indonesia berangkat ke Suriah sana untuk berperang. Berdirinya ormas yang digagas Cep Hermawan itu dilakukannya bersama tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islam Indonesia atau yang disebut DDII, yaitu Anwar Harjono dan Hussein Umar. Sejak saat itu Cep Hermawan didapuk sebagai ketua umum Ormas GARIS. Lantas siapa sesungguhnya si Cep Hermawan, si pemimpin reptil gurun Ormas biadab GARIS itu? Manusia satu ini ternyata adalah putra dari Ahmad Syafi'i alias Haji Dapat yang dulu pernah terlibat dalam peristiwa kerusuhan Tanjung Priuk pada tahun 1984 yang silam. Saat itu DDII menuding bahwa reformasi 1998 yang dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia telah ditunggangi oleh kelompok sekuler dan komunis. Maka untuk menangkal asumsi mereka yang berpihak itu, dibentuklah Ormas GARIS yang menurut Cep Hermawan bertujuan untuk menegakkan kembali syariat Islam di Indonesia dan menjadikan momen reformasi 1998 hanya berpihak kepada umat Islam saja. Ormas reptil gurun GARIS ini pusatnya di Cianjur, saudara. Namun keanggotaan Ormas Bedebah Gurun itu juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Si Cep Hermawan ini adalah pengusaha kaya raya asal Cianjur yang merasa kuat dan punya dana untuk mewujudkan NKRI menjadi negara berbasis khilafah. Ormas GARIS ini dikenal punya basis yang cukup kuat di pesantren-pesantren. Mereka kerap merekrut para santri di pesantren-pesantren di Cianjur, termasuk juga mantan preman untuk dijadikan anggota Ormas GARIS. Ormas GARIS ini juga dikenal berafiliasi para anggota Ormas GARIS mendukung tegaknya khilafah Islamiyah di Indonesia dengan mendukung ISIS. Bahkan sejumlah anggota Ormas GARIS beberapa kali pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena terlibat dalam aksi terorisme yang berkaitan dengan gerakan ISIS. Ya, kita bongkar lagi, saudara. Jadi dalam sebuah penelitian di tahun 2016 yang berjudul Gerakan Sosial dalam Transisi Demokrasi karya Reza Rahmat Ramadan, Cep Hermawan memimpin Ormas GARIS itu mengaku telah ditasbihkan menjadi pimpinan ISIS regional Indonesia. Bukan hanya itu saja. Pada tahun 2014 yang lalu, Cep Hermawan selaku pimpinan Ormas GARIS ini juga mengeklaim bahwa dia telah ditasbihkan menjadi presiden regional ISIS Indonesia. Kemudian, pada tahun 2015 yang lalu, Cep Hermawan mengaku telah menggelontorkan dana hibah hampir 1 miliar untuk mengirim 156 umat Islam Indonesia ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS di sana. Ini jejak digital lainnya terkait si Cep Hermawan ini ya pernah tertangkap Polres
Polres Cianjur pada bulan Maret 2015 yang lalu. Dia ditangkap polisi lantaran kasus penipuan yang dilakukannya pada tahun 2010. Sejarah juga mencatat salah satu faktor tumbangnya Prabowo Subianto pada perhelatan di Pilpres 2019 yang lalu, yaitu melakukan kampanye safari politik di Cianjur dengan naik mobil Alphard milik si Cep Hermawan ini. Ya, ini jadi pemirsa, supaya agar biar tahu semua, mobil Alphard yang digunakan Prabowo Subianto saat kampanye dulu itu milik Cep Hermawan. Dedengkotnya Gerakan Reformis Islam atau Garis Cianjur yang merupakan donatur 156 umat Muslim Indonesia yang dikirim untuk menjadi anggota ISIS di Suriah sana. Coba Anda bisa bayangkan. Jadi tidak tanggung-tanggung, Pak Prabowo Subianto saat itu dijamu, diberi sarana dan keistimewaan dari seorang yang punya potensi menjadi musuh negara yang bakal meremukkan Pancasila jika misi terselubungnya itu berhasil. Jadi sudahlah, gerakan khilafaisme apapun bentuknya adalah racun bagi bangsa ini. Makanya saya tidak heran pada Pilpres 2019 yang lalu Bapak Prabowo Subianto tumbang tanpa ampun. Ya karena nekat menggandeng kaum overdosis kencing kadrun yang mengharamkan dan mengkafirkan termasuk ya. Namun tak terbatas mentogutkan Pancasila, itu sudah nggak kurang-kurang. Jadi bau-baunya sudah jelas bahwa ormas yang berafiliasi dengan ISIS sudah saatnya dihancurkan sampai remuk, redam tanpa ampun. Gelontorin dana buat ngirim orang ke Suriah bisa. Giliran daerahnya tertimpa bencana, boro-boro ngasih donasi. Malah mengkrecokin pemberi donasi, kan bangke. Begitulah. Dari uraian yang saya jelaskan tadi, kita bongkar ya untuk teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi gerombolan reptil gurun, mereka adalah makhluk astral reptil berdepah gurun, mabok agama yang merupakan wabah penyakit yang sesungguhnya bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa FPI dan HTI bisa dibubarkan. Lah, ini sekelas Coro saja yang bisa berdampak membahayakan kedaulatan bangsa dan negara kok masih dibiarkan tetap ada dan merajalela hingga detik ini. Heran saya.